Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila, NIM 310119012660. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah teknik presentasi yang bertema pembelajaran tentang IT. Pertama-tama saya akan membahas pengertian IT atau Information Technology. Informasi diartikan sebagai hasil pengolahan data yang digunakan untuk suatu keperluan, sehingga penerimanya akan mendapat rangsangan untuk melakukan tindakan. Sedangkan teknologi adalah hasil rekayasa manusia yang berupa seperangkat alat yang membantu manusia dalam bekerja. Jadi, IT dapat diartikan seperangkat alat yang membantu dalam bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informal dan proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima pun akan lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. IT atau Information Technology tidak hanya terbatas pada teknologi komputer, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Teknologi yang menggabungkan komputasi komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Jadi, teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dengan teknologi komunikasi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu. Teknologi informasi juga merupakan pengembangan dari teknologi komputer dipadukan dengan teknologi telekomunikasi. Nah, Information Technology dalam pembelajaran, yaitu pembelajaran berbasis IT, dapat dilaksanakan salah satunya dengan penggunaan ruang multimedia yang tersedia di sekolah. Ruang multimedia yang dimaksud adalah ruangan yang di dalamnya terdapat beberapa komputer yang cukup representatif untuk seluruh siswa dalam satu kelas dan sudah disetting dengan LAN atau Local Area Network. LCD untuk menayangkan presentasi guru. Handphone di setiap komputer untuk mendengarkan suara guru dari komputer induk. Mikrofon dan sound system yang berfungsi sebagai pengeras suara hingga dapat terdengar oleh seluruh siswa dalam kelas. Sambungan internet, printer, IC atau air conditioning jika memungkinkan. Multimedia berarti berbagai media, istilah bagi transmisi data dan manipulasi semua bentuk informasi, baik berbentuk kata-kata, gambar, video, musik, angka, atau tulisan tangan. Bagi komputer, bentuk informasi tersebut semuanya diolah dari data digital yang terdiri dari 0 dan 1. Komponen yang perlu dipersiapkan untuk melaksanakan pembelajaran berbasis IT yaitu dengan menggunakan ruang multimedia yang diantara lain adalah sarana elektronik seperti komputer atau laptop, LCD, handphone, dan lain-lain. Kedua, kemauan siswa dan guru untuk melakukan renovasi pembelajaran sumber daya manusia. Dan ketiga, kesiapan sekolah untuk menanggung beban operasional dan biaya perawatan. Apa saja sih bentuk-bentuk media ajar berbasis IT? Nah, bentuk-bentuk media ajar berbasis IT, jenis kegiatan atau tugas guru yang dapat dilaksanakan dengan menggunakan ruang multimedia antara lain ada presentasi PowerPoint, untuk menyampaikan materi presentasi menggunakan media komputer atau laptop dan LCD.
Yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengakses materi melalui internet. Yang ketiga, mengirim informasi atau pesan dari guru. Yang keempat, menampilkan video yang berkaitan dengan materi pembelajaran di sela-sela kegiatan belajar siswa. Misalnya, saat siswa mengakses materi pembelajaran melalui internet. Yang kelima, video pembelajaran, yaitu hasil rekaman aktivitas pembelajaran atau tugas yang direkam dan ditampilkan dalam bentuk video. Yang keenam, menampilkan gambar yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Yang ketujuh, mengirim tugas atau ulangan kepada siswa dan mengumpulkan kembali melalui komputer server. Yang ke-8 ada CD media ajar berbasis HTML. Biasanya HTML adalah bahasa yang biasa digunakan dalam menampilkan halaman web. Dan terakhir ada multimedia pembelajaran interaktif. Membuat animasi misalnya, software yang digunakan seperti Macromedia Flash, Outerward, dan sebagainya. Elemen-elemen gambar dan audio video bisa tetap digabungkan di dalamnya sehingga animasi bisa dibuat dengan baik. Selanjutnya, untuk perkembangan IT dalam pembelajaran, yaitu perubahan demi perubahan yang terjadi dari zaman ke zaman berikutnya telah mengantarkan manusia memasuki era digital. Suatu era yang seringkali menimbulkan pertanyaan, apakah kita masih hidup di masa kini atau telah hidup di masa datang? Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan pergeseran dalam pembelajaran. Menurut Rosenberg, tahun 2001, dengan perkembangan IT, ada 5 pergeseran dalam pembelajaran, yaitu pertama, dari pelatihan ke penampilan. Yang kedua, dari ruang kelas di mana dan kapan saja. Dan ketiga, dari kertas ke online atau saluran. Yang keempat, fasilitas fisik ke jaringan kerja. Dan yang terakhir, dari waktu siklus ke waktu nyata. Sebenarnya, interaksi guru dan siswa tidak harus dilaksanakan dengan tatap muka, tetapi juga bisa dilakukan dengan menggunakan media yang tersedia dalam laboratorium multimedia. Contohnya seperti yang sudah kita lakukan selama pandemi ini. Selanjutnya, ada manfaat komputer dalam pembelajaran berbasis IT. Komputer dirumuskan sebagai suatu perlengkapan elektronik yang mengolah data, mampu menerima masukan dan keluaran. Komputer mempunyai sifat seperti kecepatan yang tinggi, ketelitian, dan kemampuan menyimpan instruksi-instruksi untuk memecahkan masalah. Komputer juga dapat melaksanakan banyak jenis pengolahan informasi yang dapat dilaksanakan oleh manusia dengan lebih cepat dan dengan kesalahan-kesalahan yang lebih sedikit. Selain itu, komputer juga dapat membaca data dari ratusan kartu pons dalam waktu yang sangat singkat, menyimpan jutaan atau angka kemudian dapat diperoleh kembali seketika. Melaksanakan bermacam perhitungan yang sangat sulit, menulis surat yang telah diprogramkan, membuat gambar, kurs, grafik, dan sebagainya. Komputer tidak dapat mulai berpikir membetulkan kesalahannya sendiri atau melakukan pengolahan yang sifatnya kreatif. Akan tetapi, kesalahan penemuan yang sifatnya rutin dapat diprogram ke dalam komputer sehingga dapat memberi peringatan kepada operatornya mengenai kesalahan yang sedang dibuat. Kebanyakan komputer yang dipakai dalam IT adalah komputer digital.
yang mengolah data dalam bentuk huruf atau angka yang berlainan, menggunakan line printer, mesin tik, alat pons kartu atau alat pons pita kertas untuk membuat laporan atau formulir jenis standar. Komputer analog dipergunakan untuk mengolah data yang sifatnya terus-menerus seperti suhu, tekanan udara, dan informasi mengenai permesinan dan produksi lainnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pembelajaran tentang IT. Jika ada kesalahan kata, salah hilapnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.